Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lintang Cahayati. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum software. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil materi teorema Pythagoras yang diajarkan di SMP. Saya membuat media pembelajaran terkait teorema Pythagoras, yaitu penerapan teorema Pythagoras pada bangun ruang. Yang saya buat ini, saya harap dapat memudahkan siswa dalam menentukan atau menerapkan teorema Pythagoras ini pada bangun ruang, khususnya pada bangun ruang balok yang seperti yang saya buat. Di sini saya sudah membuat bangun ruang balok. Nah, biasanya hubungan teorema Pythagoras itu terletak pada diagonal sisi dan diagonal ruang. Apa sih diagonal sisi dan diagonal ruang itu? Diagonal sisi itu garisnya berada pada sisi bangun ruang, sedangkan diagonal ruang itu garisnya tidak menyentuh sisinya. Misalkan nih, pada garis BG. Nah, garis BG ini berada pada sisi BCGF. Ini yang disebut dengan diagonal sisi. Sedangkan, misalkan garis AG. Ini kalau kita lihat garisnya berada di tengah-tengah baloknya. Maka dari itu garis AG ini disebut dengan diagonal ruang. Pada penerapan teorema Pythagoras, dua garis ini merupakan salah satu penerapan teorema Pythagoras. Misalkan balok ini memiliki panjang 8 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya yaitu 2 cm. Kemudian ini jika ada soal seperti ini, jika diketahui suatu balok ABCD EFGH dengan panjang 8 satuan, lebar 6 satuan, dan tinggi 2 satuan, tentukan yang pertama diagonal sisi ABCD atau sisi yang berhadapan, yang kedua diagonal sisi BCGF atau sisi yang berhadapan, yang ketiga diagonal sisi DCGH atau sisi yang berhadapan, dan yang terakhir yaitu menentukan diagonal ruang. Untuk soal yang pertama yaitu diagonal sisi ABCD. Nah, di sini sisi ABCD ini sudah kita zoom. Terlihat bahwa ABCD. Nah, di sini kita mencari panjang AC, berarti kita mencari panjang AC. Yaitu di sini sudah tertera rumusnya. Rumus panjang AC yaitu akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, di sini sudah tertera kolom. Nanti tinggal mengisi, kemudian pada tahap akhirnya tertulis benar ataupun salahnya, tergantung isi yang kita isi, tergantung benar apa salahnya kita. Nanti otomatis kita udah tahu nih yang isian kita tuh benar apa enggak gitu. Misalkan untuk
sisi ABCD, diagonal sisi ABCD, panjang AB-nya yaitu 8. Kemudian panjang BC yaitu 6. 8 kuadrat, 8 kali 8 64, ditambah 6 kali 6 36, akar dari 100. Akar dari 100 yaitu 10. Kita enter, jawabannya benar. Nah, kalau misalkan nih salah, misalkan 9, otomatis salah. Jadi di sini untuk memudahkan pengecekan apakah benar atau salah perhitungan kita. Kemudian pada diagonal sisi BCGF. Ini juga hitungnya seperti tadi. Tinggal masukkan BC-nya berapa, CG-nya berapa, kemudian nanti di total kita jadi tahu benar apa salahnya. Untuk soal yang selanjutnya yaitu diagonal sisi DCGH. Caranya sama seperti tadi, tinggal mengisikan ke dalam kolom. Nanti tergantung isian dari teman-teman salah apa benarnya. Kemudian sama juga di diagonal ruang. Ini sudah tertera rumusnya. Panjang AG yaitu akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, nanti bisa ditulis di sini, bisa dicek apakah benar atau salahnya. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.